Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jawaban final exam saya yang berjudul Proposal Tesis Penggunaan Teknologi Elektronik dalam Penegakan Hukum di Jalan Raya. Studi kasus implementasi Electronic Traffic Law Enforcement atau ET di Indonesia. Dokumen ini akan membahas secara komprehensif implementasi sistem elektronik traffic law enforcement atau ET di Indonesia, yaitu mencakup latar belakang, tujuan, metodologi penelitian, dan tinjauan literatur terkait. Nah, untuk latar belakangnya ini yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi penegakan hukum dengan otomatisasi proses, mengurangi interaksi langsung secara petugas dan pelanggar mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, minimalkan peluang korupsi. Yang ketiga yaitu meringankan beban kerja petugas. Nah, yang keempat yaitu mengumpulkan data pelanggaran lalu lintas secara akurat dan real time untuk analisis dan pembuatan kebijakan yang lebih baik. Keempat yaitu meningkatkan transparansi dengan memungkinkan pelanggar melihat bukti, mengurangi sengketa, dan meningkatkan akuntabilitas. Dan terakhir itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan mendukung kebijakan pemerintah untuk keselamatan jalan. Nah, isu utama yang dapat dikaji yaitu adalah investasi dalam sistem ETLE dalam menegakkan hukum lalu lintas Indonesia, yaitu menganalisis data sebelum dan sesudah implementasi. Juga ada tantangan teknologi dalam implementasi ETLE, misal kayak ada pengumpulan data, akurasi pengenal plat nomor, integrasi sistem. Nah, untuk pengetahuan yang sudah ada ini ada ETLE ya. Nah, ETLE ini sebenarnya apa sih ETLE? Jadi ETLE ini adalah informasi inovasi berbasis teknologi informasi yang menggunakan kamera elektronik dan teknologi ANPR atau Automatic Number Plate Recognition untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran. Nah, untuk kesenjangan penelitian yang ditangani ini itu kebutuhan akan penelitian yang lebih mendalam mengenai aspek hukum implementasi ETLE dan bagaimana teknologi ini secara efektif mendukung penegakan hukum yang adil serta memberikan kepastian hukum dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya ini yang pertama, tujuan utama implementasi ETLE dalam menegak hukum di jalan raya, manfaat yang diharapkan dari teknologi elektronik dalam penegakan hukum lalu lintas, terus kerangka hukum dan peraturan yang mendukung implementasi ETLE di Indonesia, terus efektivitas ETLE dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan. Terus yang terakhir adalah peran ETLE dalam mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum lalu lintas. Untuk tujuannya sendiri yaitu mengkaji penerapan teknologi ETLE dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Terus menentukan efektivitas ETLE dalam mengurangi pelanggaran, meningkatkan kepatuhan, dan meningkatkan keselamatan jalan. Terus memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas ETLE dan menegakkan hukum lalu lintas secara keseluruhan. Nah, untuk signifikasi penelitian ini yaitu membantu pemerintah memutuskan kebijakan penegak hukum yang lebih baik, terus meningkatkan keselamatan jalan bagi masyarakat, menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti. Terus selanjutnya memberikan umpan balik bagi pengembangan teknologi ETLE. Terus dapat digunakan oleh LSM untuk advokasi keselamatan jalan. Terakhir ada menganalisis tangan-tangan dan dampak ETLE terhadap perilaku pengemudi. Nah, untuk ruang lingkup dan batasannya ini, ETLE hanya berlaku untuk pelanggaran yang terdeteksi langsung oleh perangkat elektronik, tidak mencakup semua jenis pelanggaran. Terus tidak semua pelanggaran yang terekam kamera ETLE adalah pelanggar. Nah, kurangnya integrasi data antar lembaga terkait menyulitkan evaluasi. Variasi anggaran antar departemen kepolisian menyebabkan implementasi yang tidak merata. Perbedaan dalam ruang back office dan pemahaman SOP ETLE menghambat efektivitas. Meskipun transparan, masih banyak tantangan etis
dan keterbatasan dalam implementasi. Nah, itu tadi nomor pertama. Yang nomor 2, rangka teoretis dan tinjauan literatur. Dan kita lihat rangka teoritisnya itu, yang pertama itu teoritism, yakni menjelaskan interaksi antara komponen dalam sistem etle, kayak teknologi, pengguna, lembaga penegak hukum, dan bagaimana interaksi ini memengaruhi penegak hukum. Terus evaluasi sistem etle, yaitu kayak melibatkan faktor hukum, lembaga penegak hukum, fasilitas, dan budaya hukum, menunjukkan bahwa keberhasilan etle tergantung pada berbagai faktor. Terus ada teknologi keamanan publik, yaitu menilai kontribusi etle dalam mengurangi pelanggaran dan kecelakaan. Nah, setelahnya ada model penegak hukum, itu kayak mencakup pendekatan proaktif dan reaktif serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi etle di lapangan. Terus ada ulasan studi sebelumnya, kayak contoh ya. Contoh kayak di pendapat etle di Tanjung Pinang. Nah, bertujuan mengurangi pelanggaran, menghilangkan pungutan liar, dan meningkatkan keselamatan jalan itu bila Rosiano tahun 2025. Nah, analisis dampak penegakan kecepatan otomatis atau AC di Washington DC menunjukkan manfaat keselamatan dalam mengurangi kecepatan dan potensi kecelakaan. Itu Abdul Halim 2021. Nah, ada penegakan hukum tindak pidana dengan tes melalui tilang elektronik di Madiun, yaitu kayak menyoroti aspek hukum penggunaan perangkat elektronik sebagai bukti pelanggaran. Itu Fadila dan Wibowo tahun 2023. Terus efektivitas etle mobile masih belum optimal karena rendahnya disiplin masyarakat, keterbatasan peralatan, dan masalah validasi data pelanggaran. Muhibudin tahun 2025. Terus ada kebijakan etle di Indonesia, yaitu didukung oleh peraturan nasional dan terbukti mengurangi pelanggaran hingga 40% serta kecelakaan di lokasi kamera etle mendekati nol. Itu Muhammad Dahlan tahun 2023. Implementasi etle di Bengkulu, yaitu meningkatkan efisiensi penegakan hukum lalu lintas namun menghadapi tantangan konektivitas internet, pemadaman listrik, dan data legislasi kendaraan yang usang. Apriawa AS Alauddin tahun 2025. Terakhir ada evaluasi nasional etle, menunjukkan pengurangan kecelakaan sebesar 44,2%, memberikan kepastian hukum, mendukung smart cities, meningkatkan pendapatan daerah, dan mengurangi kerugian negara. Itu Nopan Wiratana dan Ismail Jaya tahun 2023. Terus ada perbandingan kritis, yaitu kekuatan penelitian etle, yaitu relevansi tinggi dengan keselamatan publik dan penegakan hukum berbasis teknologi, kontribusi pada ilmu hukum dan sistem informasi, data empiris yang kuat dari studi kasus di Indonesia, penegakan transparansi dan pengurangan suap, potensi meningkatkan kepatuhan hukum dan efisiensi sumber daya. Ada keterbatasan penelitian etle, yaitu ruang lingkup sempit, itu fokus pada kota-kota besar, kurangnya analisis interdisipliner, beberapa studi menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sulit mengukur dampak kuantitatif, masalah etika terkait privasi data, ketergantungan pada infrastruktur, analisis yang tidak memadai tentang dampak sosial dan budaya. Nah, selanjutnya ini ada sensitivitas, yaitu studi sebelumnya menunjukkan bagaimana teknologi dapat membantu pelanggan lalu lintas menyurati akurasi dan integrasi. Nah, implementasi etle ini mengidentifikasi faktor keberhasilan dan tantangan membentuk kerangka kerja untuk Indonesia. Penelitian sosial-legal menunjukkan efek etle pada perilaku pengemudi dan persepsi publik, menekankan perlunya efek penelitian teknik dan etis. Terus rekomendasi meliputi pengadaan teknologi yang lebih baik dan pelatihan petugas. Terakhir ada konteks yang berbeda mempengaruhi hasil etle dengan metode campuran disarankan untuk meningkatkan kualitas penelitian. Selanjutnya ada kerangka konseptual, yaitu dukungan yaitu perkembangan teknologi digital dan big data, peraturan pemerintah sebagai dasar hukum, kesadaran hukum masyarakat.
Nah, inputnya yaitu kayak ada kamera CCTV, ANPR, dan jaringan data. Terus untuk sistemnya ini, algoritma AI dalam identifikasi pelanggaran ini integrasi dengan SIM dan STNK. Terus ada penerapan pelanggaran, pengiriman konfirmasi pembayaran denda melalui aplikasi resmi. Ya, tujuannya ini juga mengurangi pelanggaran, meningkatkan keselamatan, menghilangkan praktik korupsi. Terus ada evaluasi. Evaluasi itu yaitu tergantung pada teknologi, regulasi, dan dukungan publik. Terus ada tantangan keterbatasan infrastruktur, rendahnya pemahaman publik. Selanjutnya ada studi terkait, yaitu ETLE mempercepat penegakan hukum dan meningkatkan transparansi, mengurangi pungutan liar. Nah, meski demikian, di Medan dan Palu, pelanggaran tercatat meningkat, menunjukkan tujuan penegakan hukum yang belum tercapai sepenuhnya karena keterbatasan kamera dan rendahnya pemahaman publik. Terus, rekomendasi meliputi peningkatan perangkat dan koordinasi antar lembaga. Terus, pentingnya desain kebijakan dan koordinasi untuk kontrol lalu lintas. Ekspansi ETLE Mobile ini harus memastikan operasi standar dengan fokus pada kesadaran hukum dan penegakan yang konsisten. Terus keberhasilan implementasi bergantung pada sumber daya, integrasi, dan kepatuhan publik. Selanjutnya ada teknik atau prosedur penelitian. Nah, di dalam teknik atau prosedur penelitian ini, yang pertama ada pendekatan penelitian. Yang kedua yaitu desain penelitian. Yang ketiga ada populasi dan sampling. Yang keempat metode pengumpulan data. Yang kelima desain instrumen. Yang keenam yang terakhir ya, yaitu teknik analisis data. Selanjutnya untuk pendekatan penelitian yaitu kualitatif dengan metode studi kasus. Nah, yang kedua yaitu desain penelitian, yaitu studi kasus ini dipilih untuk menggambarkan gambaran mendalam dan komprehensif tentang penerapan ETLE, tantangan dan dampaknya di lapangan. Terus juga ada populasi dan sampling. Nah, populasi ini yaitu petugas polisi penegak hukum ETLE, pengguna jalan atau pengemudi ya yang terkena dampak ETLE. Terus manajer teknis, teknisi atau staff operator ETLE. Nah, sampling. Nah, purpose sampling ini untuk mendapatkan informan dengan pengalaman dan pengetahuan mendalam terkait implementasi ETLE. Nah, untuk targetnya itu 10 petugas polisi, 15 pengguna jalan, dan 5 teknisi operator ETLE. Nah, untuk metode pengumpulan data ini yaitu wawancara mendalam untuk pemahaman pandangan informan tentang ETLE. Kayak kualitatif ya, kayak wawancara, terus di kasusnya juga kan. Nah, untuk observasi partisipasi ini dilakukan di lokasi ETLE. Terus analisis dokumen ini meliputi laporan polisi dan data pelanggaran ETLE. Untuk desain instrumennya ini panduan wawancara resmi atau terstruktur dengan pernyataan tentang penegakan hukum menggunakan ETLE, teknologi ETLE, tantangan yang dihadapi, penggunaan persepsi pengguna, dan pemrosesan data. Terus juga daftar periksa observasi. Yang pertama ada teknik analisis data, yaitu data wawancara dan observasi akan dianalisis secara tematik untuk menemukan pola penggunaan ETLE. Yang kedua, analisis dokumen akan bersifat deskriptif dan komparatif. Terus yang ketiga yaitu data kuantitatif akan diolah menggunakan perangkat lunak statistik, misal kayak SPSS untuk analisis deskriptif dan korelasional. Nah, nomor 4 itu perkembangan dan tantangan implementasi ETLE di Indonesia. Kayak pengembangan ETLE. Nah, itu penegakan hukum di Indonesia telah berkembang signifikan dengan ETLE yang memungkinkan penegakan otomatis melalui kamera CCTV dan sistem pengenalan plat nomor atau ANPR. Nah, tujuan ETLE ini adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan disiplin pengendara. Nah, untuk hasil implementasinya ini
itu kayak di yurisdiksi seperti kayak di Jawa Timur, terus Bandung, ya Jawa Barat lah ya, dan Jabodetabek dengan menunjukkan hasil yang beragam. Nah, untuk ETLE ini telah berkontribusi pada penurunan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Nah, untuk tantangannya sendiri ini, kayak ada kurangnya titik pemantauan, terus juga kampanye kesadaran publik yang tidak memadai, terus rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengemudi, terus tantangan organisasi dan infrastruktur. Nah, terus juga etika digital dan kerangka hukum, kayak penggunaan publik elektronik yang sah di pengadilan adalah aspek penting dari kebijakan ETLE. Nah, regulasi pengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk faktor psikologisnya ini, seperti kayak kepercayaan diri dan pengaruh sosial mempengaruhi perilaku pelanggar lalu lintas. Terus, pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, pendidikan, dan psikologi perlu dikembangkan. Nah, demikian penjelasan jawaban ujian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.